Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Nah, hari ini saya akan menampilkan tutorial untuk membuat soal di Google Form. Ini sangat mudah ya. Jadi, saya rasa sebenarnya kalian sebagian besar sudah tahu nih bagaimana menggunakan Google Form untuk membuat soal. Dan soal di Google Form ini bisa kalian gunakan untuk misalnya membuat tes ulangan atau juga bisa survei, angket dan sebagainya ya. Oke, langsung saja kita buka dulu ininya, Google-nya. Nah, biasanya kalau kalian sudah punya akun Google, itu pasti sudah ada banyak fitur-fiturnya, ada email, Drive, spreadsheet, slide, kalender, chat, Google Meet, Classroom, dan sebagainya ya. Nah, kita akan menggunakan fitur Google Meet, Google Formulir atau Google Form. Nah, kita klik saja Google Form. Nah, kalau kalian sudah terbiasa, sudah pernah bikin, pasti di dalam sini, di dalam akun Google kalian, itu ada sudah file-file yang pernah kalian buat ya, form-formnya. Nah, kita ini untuk yang kalian yang belum pernah membuat, silakan diperhatikan baik itu. Kalau yang sudah pernah, mari disimak saja ya. Oke. Kita klik formulir kosong, kemudian di sini kita kasih judul formulirnya, misalnya soal ulangan harian. Nah, di sini otomatis judulnya berubah. Nah, kemudian di sini tinggal deskripsinya. Deskripsinya misalnya ulangan harian kelas 10 IPA 1 kelas 10 materi, misalnya materi apa ya? Ini contoh salah satu materi aja, misalnya materi bumi dan alam semesta. Nah, terserah kalian nanti mau keterangannya apa aja, tergantung disesuaikan saja ya. Nah, untuk yang pertama kali itu kita membuat identitas dulu. Identitas ini kita pisahkan ya. Sebentar. Jadi ini adalah nama lengkap. Kenapa nama lengkap? Karena ada kemungkinan dalam satu kelas itu orang yang namanya mirip. Nama lengkap. Terus tuh lagi ini kita pilih wajib diisi ya, supaya dia tidak lupa mengisinya. Terus kita duplikat, tinggal ganti lagi di sini NPM, NIM atau absen. Ya, silahkan kalian. Itu identitasnya lengkap. Kalau di sini sudah ada kelas 10-nya. Kalau kalian mau tambah di sini kelas lagi, boleh. Kelas berapa ya. Sudah, kemudian kita pisahkan. Kalau ini tadi bagian identitas, sekarang ini bagian soal. Di sini bisa di deskripsi kita kasih petunjuk. Petunjuknya misal adalah 1. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Itu kalau isiannya.
Kita pilih soal pilihan ganda aja ya, biar gampang. Kita contohnya yang pilihan ganda aja. Jadi petunjuk yang kita ganti, pilihlah jawaban yang paling tepat. Wah, jangan lupa isi identitas misalnya. Terus 3 dan lain-lain, terserah kamu sesuai dengan tujuan ini ulangan hariannya dan tujuan seperti apa yang kamu rancang ya. Terus lagi kita tambah file baru. Di sini pertanyaan 1. Pertanyaan 1 misalnya ini tentang materi bumi dan alam semesta tadi ya. Bentar. Kita siapkan soalnya. Jadi yang sebelum kalian buka Google Form ini, tentu saja yang paling pertama adalah kalian siapkan soalnya. Nah, soal pertama, meskipun planet bercahaya, tetapi planet tidak termasuk bintang. Hal ini karena titik. Biasanya kalau soal pilihan ganda itu identik dengan titik-titik ya di belakangnya. Kalau esai itu soalnya identik dengan kalimat tanya atau kalimat perintah. Misal, kalau kalimat tanya misalnya apakah, bagaimanakah, di mana. Kalau kalimat perintah misalnya jelaskan, tuliskan, deskripsikan, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kalian juga harus ingat kembali aturan kaidah bahasa Indonesia. Kalau soal yang soal pertanyaan itu tanda bacanya adalah tanda tanya. Kalau kalimat perintah tanda bacanya adalah tanda seru. Kemudian kalau kalimat seperti ini yang di soal nomor 1, karena titik itu harus ada titik-titiknya ya. Kalimat terbuka ini. Oke, soalnya sudah, kita tinggal pilihan jawabannya. Kalian terserah mau opsinya ABCD atau ABCDE atau mau ABCDF, itu tergantung kalian yang bikin soalnya ya. Nah, di sini kita menggunakan ABCDE. Jadi kita tulis A. Cahaya planet berasal dari bulan dan dipantulkan kembali. Kemudian lagi B, cahaya planet berasal dari matahari dan dipantulkan kembali. Kemudian lagi ini adalah C. Nanti menggunakan ini fitur keyboardnya bisa hapus sendiri. Oke, cahaya planet. Kalau kehapus kayak tadi, tinggal kalian tekan Ctrl Z aja ya, biar kembali ke sebelumnya. Cahaya planet satu dengan planet lain berbeda. Lalu D, cahaya planet tidak seterang planet matahari. Seterang cahaya matahari, cahaya matahari. Lalu yang E, cahaya planet berasal dari planet itu sendiri. Oke, sudah selesai kita
bikin soal yang kedua. Oh ya, kalau mau ngasih kunci nanti ya, kita selesaikan dulu soalnya. Kita mau langsung boleh, berarti kita pindah ke setelan dulu. Setelan, terus jadikan ini sebagai kuis. Nah, kalau sudah bisa dijadikan sebagai kuis, barulah nanti bisa menambah kunci jawaban ya. Lalu pertanyaan, kita kembali ke pertanyaan. Nah, kita untuk menentukan poinnya dulu ya. Jadi kan kunci jawaban kemudian poin. Kok tergantung soalnya ada berapa dan skor maksimalnya berapa. Misal skor maksimalnya 100, terus kita bikin soal 5, berarti 100 bagi 5. Ini kalau standar kesulitannya kamu anggap sama. Standar kesulitan soalnya kamu anggap sama, jadi kamu sama ratakan poinnya satu soal adalah 20 ya. Tapi kalau misalnya tingkat kesulitan soalnya beda, terus kamu ingin membedakan poinnya juga bisa. Tinggal kamu hitung dulu ini soal 1 berapa poinnya, soal 2 berapa poinnya, hingga skor maksimalnya itu adalah 100. Tapi karena ini contoh, kita anggap tingkat kesulitan soalnya sama ya. Jadi di sini tinggal kita jawaban kasih kunci jawabannya. Yang mana menurut kalian? Atau kita selesaikan dulu? Ayo kita tentukan poinnya dulu ya. Gimana ya ngubahnya ya? Poin total 25. Oh sebentar, atur pengaturannya. Maaf. Oke, maaf tadi ini ya rekamannya keputus ya. Jadi ini saya rekam lagi lanjutannya. Waktu saya minimize ternyata rekaman layarnya keputus. Nah, jadi saya ulang. Kita pilih kunci jawabannya dulu, baru nanti poinnya ya. Nah, ini tadi kita baca lagi. Meskipun planet bercahaya, tetapi planet tidak termasuk bintang. Hal ini karena, nah di sini kunci jawabannya apa? Kita ikut, kalau menurut soal, jawabannya karena cahaya planet itu berasal dari matahari dan dipantulkan kembali. Bentar ya, kita setelan dulu kayaknya ini. Oh ya, ini setelannya di sini, maaf, di 25 ya. Nah, karena kita mau bikin soalnya 5 soal saja. Terus ini kita tidak batasi ke pengguna sedikit saja karena untuk mencegah yang tidak pakai email organisasi itu tidak bisa masuk atau tidak bisa mengakses ya. Tapi kita batasi hanya satu jawaban sehingga tidak bisa menjawab berulang, apalagi untuk menghindari dia memperbaiki nilai. Nah, terus juga supaya menghindari lagi agar si penjawab ini tidak bercontekan, masih mungkin sih, cuman mengurangi aja. Jadi kita pilih nanti nilainya setelah peninjauan manual. Jadi yang melihatnya nanti adalah si punya soal. Kalaunya terus juga tidak bisa melihat pertanyaan yang tak dijawab, jawaban yang benar, serta nilai poinnya.
nilai poinnya sendiri ini tetap segera setelah setiap pengiriman. Tapi untuk si responden ini tidak bisa melihat poinnya, juga tidak bisa melihat pertanyaan yang benar sama pertanyaan tak terjawab. Ini supaya apa? Supaya ini tidak bisa, responden yang sudah menjawab duluan tidak memberikan informasi jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah kepada responden yang belum menjawab. Kemudian lagi kita juga membatasi edit ini tidak mengizinkan pengeditan respon juga ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, tinggal lapor saja ke yang mempunyai soal, misalnya guru atau dosen. Oke, kita kembali lagi ke soal tadi. Tadi apa ya? Bahasa Thailand, maaf. Kita tulis soal nomor 2 dulu ya. Nomor 2, satelit yang dimiliki bumi adalah A. Triton misalnya, Titan. Lalu yang kedua B-nya misalnya adalah Atlas. Lalu C-nya Pan. D-nya adalah Bulan. E-nya Janus misalnya ya. Sudah 2 soal di sini. Kita berarti bikin 3 soal lagi. Sebentar, kenapa poinnya itu nggak berubah ya? Lima poin. Juga bingung. Kita save dulu ya. Oke, tadi setelah saya close, kemudian saya buka lagi. Ini sudah muncul kunci ini tulisan kunci jawaban. Tadi nggak muncul tulisan kunci jawaban sehingga tidak bisa diedit poinnya sama kunci jawabannya. Nah, ini udah bisa. Tinggal kita pilih di sini ada bulatan ini ya, kita ini kunci jawaban, kemudian ini B ya. Terus poinnya di sini 25, kita ganti. Ya, sudah. Kemudian nomor 2 kunci jawaban, kita pilih bulan kunci jawabannya, terus di sini tulis 25, selesai. Kita bikin soal lagi.
Soal ketiga. Soal ketiga misalnya adalah nama galaksi misalnya ya. Galaksi Mars, tata surya kita berada dalam suatu galaksi yang bernama A. Andromeda, B. Bima Sakti, C. Milky. Galaksi apa lagi ya? Galaksi dolar perak atau silvery coin. Terus D. Galaksi Magellan. Yang E. Roda biru. Terus kunci jawabannya adalah Bima Sakti. Selesai. Sudah 3 soal. Kemudian lagi pilih soal apa lagi ya? Galaksi sudah, satelit sudah, terbentuknya alam semesta. Kita tambah lagi soalnya, kita bikin sampai 5 ya. Nomor 4. Planet beredar mengelilingi sumbu atau porosnya. Gerakan ini atau peredaran ini disebut dengan titik-titik. A. Gerak rotasi, B. Gerak revolusi, kemudian lagi C. Gerak gravitasi, D. Gerak apa ya lagi ya? Skala rotasi, terus skala revolusi. Terus kita pilih kunci jawaban. Jawabannya adalah gerak rotasi. Itu sudah disetting tiap soal baru 25 poin ya. Jadi sudah tersetting 25. Satu soal lagi, soal kelima.
Ini sebenarnya bisa soal gambar ya. Kita cari gambarnya dulu ya, soalnya belum ada gambar planet-planet misalnya. Oke, kita download yang ini misalnya ya. Terus kita simpan di pictures misalnya. Ini planet. Kecap. Nah, sudah dapat. Terus tambah gambar ya. Jelajah atau browsing. Kemudian kita tadi tersimpan gambarnya di mana. Ini ada di sini. Akan muncul kalau sudah selesai. Jadi kesalahan, berarti mungkin karena tipe filenya ya. Kita ganti gambarnya yang lain. Kita coba yang ini. Simpan gambar. Oh, filenya beda ya. Gambar ditapar. Cari yang JPEG aja ya, biar mungkin masalahnya tadi di ini, di jenis gambarnya. Tapi cari gambarnya yang jangan ada ini, jangan ada nama planetnya ya, karena kita mau bikin soal tentang gambar nama planet. Nah, ini bisa planet. Oke, sudah, kita kembali ke sini, jelajah lagi, browse lagi. Nah, yang ini pilih planet-planet. Semoga berhasil ya. Oke, nah udah berhasil. Terus lagi perhatikan gambar di bawah ini. Sudah. Nama planet yang terdekat dengan matahari disebut ialah. Oke, tinggal kunci jawabannya. Ya, Merkurius, Venus, ya. Ini jadi kita pilih ya, dulu ya Merkurius. Kita acak aja ya biar nggak ketahuan. Jupiter dulu. Habis itu baru B-nya Mars. Terus C-nya Pluto. Pluto bukan. Pluto sudah nggak ya? Venus. Habis itu D-nya baru Merkurius, dan yang E-nya adalah Neptunus. Nah, sudah selesai, tinggal kunci jawaban. Jawabannya adalah Merkurius. Selesai. Oke, sudah selesai 5 soal. Kita cek lagi pengaturan, jadikan sebagai kuis, kemudian kasih nilai segera setelah setiap pengiriman, langsung keluar nilainya. Habis itu kita cek lagi di sini nilai pertanyaan tadi jawab itu contohnya kita hilangkan sehingga tidak muncul, jadi responden tidak melihat pada apa yang nggak terjawab, jawaban yang benar, nilai poinnya tidak terlihat oleh mereka ya. Kemudian jawaban ini kita tidak usah salinan jawabannya. Kemudian alamat emailnya terserah mau dikumpulkan atau enggak.
kemudian lagi pernah dikeras, pernah dihilangkan centangnya, kemudian batasinya juga dihilangkan agar yang email bukan email institusi atau organisasi bisa menjawab. Kemudian yang kita nyalakan batasi ke satu jawaban agar tidak bisa menjawab berkali-kali atau memperbaiki jawaban ya. Sudah, habis itu sudah selesai, tinggal mengirim. Bentar ya, tombol kirimnya ketutupan ini. Oke, ini tadi tombol maaf tadi tombol kirimnya memang ketutupan sama ini capture status kan, rekam layar tadi pakai keyboard aplikasi yang sudah ada di Windows 10 ya, di keyboard tinggal Windows G, itu akan bisa merekam layar. Nah, karena saya juga baru pertama nih mencoba rekam layar, jadi masih agak-agak itulah, masih kagok kurang ini. Jadi tadi kok nggak bisa digeser, ternyata bisa digeser, saya malah minimize. Nah, kalau kamu layar jadi minimize ya ini kayak otomatis men-stop rekamannya gitu loh. Kelamaan saya jelasinnya, langsung aja ya cara mengirim Google Form-nya ini. Yang ngirim Google Form-nya itu pakai tekan tombol kirim untuk dapat linknya. Nah, untuk pengirimannya sendiri itu bisa melalui email atau kita bisa kirim linknya, atau bisa juga ini HTML-nya ya. Nah, kalau kirim lewat email ini bisa kalau kita sudah punya daftar emailnya. Misalnya sebelumnya itu kita pernah mengirim juga ke orang yang sama, jadi kita mau ngirim ke orang yang sama, kita sudah punya daftar emailnya, bisa ya. Tapi kalau boleh punya daftar emailnya, misalnya kita mau share di kelas, kita tinggal pilih yang link tautan. Kalau yang email seperti ini, emailnya ditulis ya, emailnya ditulis kalau punya email. Jadi di sini misalnya emailnya adalah nah di sini muncul ya, bisa Anda pilih. Kalau kalian sudah punya itu gampang, kalau nggak punya ya kalian ketik manual ya gitu, tapi tinggal pencet kirim. Terus opsi yang kedua tadi adalah tautan, ini kepanjangan, kalian bisa perpendek URL-nya, tinggal tekan sini terus dia jadi pendek, kalian tinggal salin, sudah, terus di close, harus di close. Itu tinggal kalian paste aja. Nah, di sini saya lagi malas buka WA-nya, jadi saya paste di Word aja ya. Word. Paste di Word ini nanti kalian bisa paste lagi di grup kelas atau di mana gitu. Nah, udah selesai. Selamat mencoba ya. Jadi nanti ini sudah selesai. Mau pastenya tinggal kalian share aja linknya tadi. Kalau sudah dijawab nanti akan muncul di sini jawabannya. Sini akan muncul data-datanya. Kemudian kalau yang banyak nih, yang banyaknya puluhan atau ratusan, kalian tinggal klik aja link ke spreadsheet, nanti akan keluar kayak bentuk Excel gitu. Poin nilai, kemudian nama identitas dan sebagainya sesuai dengan daftar pertanyaan tadi akan muncul ya. Terus kalau di Google Form ini juga bisa kalian mengirim mengupload. Jadi banyak sebenarnya fitur-fiturnya, saya perlihatkan ya. Nah, di sini ada bisa bikin soal jawaban singkat, soal paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file. Kemudian di sini ada skala lihat, pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal dan waktu. Nah, untuk tanggal di sini kita bisa, nah ini waktu juga bisa ya. Baik, kita sementara untuk kali ini kita saya mencontohkan yang pilihan ganda aja dulu, yang paling sederhana ya. Dan nilainya juga bisa keluar pakai rubrik
karena kita anggap soalnya tingkat kesulitannya sama, jadi masing-masing soal 25 poin. Ini karena kita tidak jadi, kita hapus saja. Oke, terima kasih. Demikianlah tutorial membuat soal pilihan ganda menggunakan Google Form.